Selamat siang trader. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengukur korelasi antar instrumen SPY ya. Jadi apakah korelasinya itu positif, negatif, kemudian berapa persen kesamaannya tersebut. Kita dapat mengukur sebuah korelasi antar instrumen di website MyFXbook ya. myfxbook.com. Kita lihat di sini correlation ya di menu market. Nah, di correlation tersebut akan muncul menu seperti ini. Nah, di sini kita dapat mengetikkan find currency with correlation lautan, misalkan di bawah 80. Jadi korelasi itu yang paling bagus adalah di rata-rata di 80 ya, baik itu untuk positif maupun negatif. Kemudian ini yang positifnya ya, temukan currency dengan korelasi tinggi lebih dari 80%. Nah, ini waktunya lebih baik untuk weekly, karena ini perhitungannya untuk per minggu ya korelasinya. Kurang lebih seperti ini kalau per minggu. Di sini juga kita dapat mengatur instrumen apa saja yang kita perlukan. Contoh, kita akan mengukur hanya base currency saja ya. Base currency major diantaranya XAUUSD, USD CHF, GBP USD, mungkin AUD, indeks dolar, euro, ini yen bisa ditambah atau tidak, USD Kanada, ini juga indeks, kemudian NZD USD, USD CHF. Oke, udah. Kemudian korelasinya dengan instrumen apa saja kita juga bisa dipilih di sini. Misalkan dengan XAUUSD, yang diperlukan saja masukannya. USD Kanada, USD JPY, NZD USD. Nah, kurang lebih segini. Kita lihat hasilnya. Jadi cara pembacaannya adalah seperti ini. AUD USD korelasi positifnya dengan apa saja. Contoh dengan euro kisaran 63,6%. Artinya ini masih rendah. Dengan GBP begitu juga 49,6%. Nah, yang besar adalah dengan New Zealand 90,7%, yang artinya ketika AUD USD menguat, NZD USD juga akan mengikuti menguat. Kemudian korelasi negatifnya adalah dengan USD Kanada sebesar 81,4%, yang artinya ketika AUD USD menguat, USD Kanada akan melemah. Kemudian dengan USD indeks dolar ya 83,0%. Artinya penguatan AUD USD akan berkorelasi negatif dengan USD Kanada dan USDX ya, indeks dolar. Kemudian di sini emas berkorelasi dengan instrumen apa? Bisa kita lihat ya, minggu ini emas tidak berkorelasi dengan instrumen manapun.
atau tingkat korelasinya sangat rendah, bahkan tidak ada yang sampai 80%, yang artinya permintaan terhadap emas tidak berkorelasi dengan pair manapun. Kurang lebih seperti itu. Ini ada sedikit tetapi masih di bawah rata-rata, ini 78,5% dengan USD CHF, yang artinya ketika XAU USD naik, USD CHF akan turun, tapi itu pun korelasinya tidak mencapai minimum korelasi di atas 80%. Kemudian ini instrumen yang lainnya ya. Jadi di sini yang memiliki korelasi positif dan negatif adalah USD Kanada terhadap AUD USD, terhadap New Zealand USD, kemudian New Zealand USD terhadap USD Kanada, dan indeks dolar GBP USD terhadap tidak ada. GBP USD tidak ada korelasi positif dengan instrumen manapun. Artinya di sini bisa jadi karena pengaruh fundamental, GBP bergerak secara independen dan tidak berkorelasi dengan instrumen manapun. Kemudian ini euro hanya dengan indeks dolar sebesar 87,8%, dan yang tadi AUD USD hanya dengan New Zealand USD Kanada dan USD indeks dolarnya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Untuk mengukur korelasi, yang mana korelasi ini bisa kita hitung secara mingguan. Bila secara mingguan artinya bila korelasinya mendekati angka contoh seperti ini ya, XAU USD dengan USD CHF mendekati angka 80%, artinya ketika ini mencapai 80%, korelasinya akan cukup kuat. Saat USD CHF turun, XAU USD akan ikut menguat ya, karena ini tingkat korelasinya adalah negatif atau berlawanan. Kurang lebih seperti itu pemahaman tentang perhitungan korelasi antar instrumen, yang mana analisa ini dapat digunakan untuk trading intermarket korelasi.